Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Margasari 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Margasari 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4 dalam acara diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Margasari 01, yang ketiga penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif dan refleksi, yang keempat adalah penutup. Baiklah, untuk acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 01 kepada beliau Ibu Rina Bajarsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah ikut buah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Guru SD Negeri Margasari 01. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kegiatan kali ini adalah serangkaian yang harus dilaksanakan oleh Ibu Wahyuningsih selaku calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Demikian pula untuk kita, mudah-mudahan acara pada siang hari ini memberikan tambahan wawasan buat kita, memberikan pengalaman buat kita, sehingga nanti kita dapat menerapkan pada anak didik kita. Apapun itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita mengikuti kegiatan calon guru penggerak, tapi kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga saja teman-teman yang lain nanti juga segera mengikuti jejak Bu Wahyu dan Bu Resti menjadi guru calon guru penggerak, iya. Dan karena memang saat ini guru penggerak ini adalah batu loncatan untuk naik jenjang prestasi, ya. Prestasi seorang guru ya naiknya menjadi kepala sekolah, ya. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Suatu saat kami yang sudah tua ini akan pensiun digantikan oleh yang muda, pasti ada saat itu. Kemudian selanjutnya marilah acara pada siang hari ini kita ikuti dengan seksama. Selamat buat Bu Wahyu, semangat untuk menyampaikan materi untuk Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses sampai nanti mendapatkan sertifikat guru penggerak, bukan lagi calon. Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Rina yang telah memberikan sambutannya, memberikan pengarahannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, diseminasi budaya positif dan refleksi. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Mohon izin Ibu ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam acara saya pribadi. Terima kasih sekali waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu budaya positif. Monggo, Bang Hasan. Budaya positif. Kalau dilihat dari bahasa itu kan budaya itu suatu kebiasaan. Positif berarti ke arah yang baik. Kalau budaya positif ya bukan menjadi suatu kebiasaan atau pembiasaan terhadap hal yang baik. Iya, bagus. Bang Hasan, tepuk tangan buat Bang Hasan. Ya. Apa itu budaya positif? Tadi budaya itu kebiasaan ya Pak Hasan, dan positif itu baik, jadi kebiasaan baik. Nah ini budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah definisi dari budaya positif, sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan hari ini. Selanjutnya, budaya positif itu terdiri dari pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu dari keenam poin itu masuk dalam budaya positif. Ini adalah yang pertama, kita memasuki materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang tadi itu dapat mencapai atau tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai kodrat anak. Itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar boleh dibacakan oleh Pak Rahim. Bacakan Pak Rahim. Di sini aja Pak, situ Bu. Ya, ini biar keras. Di rumah. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya di sini dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, tepuk tangan buat saya. Terima kasih Pak Rahim. Jadi perubahan paradigma belajar itu membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita untuk mencapai supaya anak-anak atau peserta didik itu merasa aman, nyaman, ya, dan mandiri serta bertanggung jawab. Ya. Semangat sekali Pak Ojek.
Coba lakukan ya. Ini mungkin dulu sudah pernah dilakukan oleh kita semua, tetapi kita mereview lagi, kita lakukan kembali. Ada A dan B. Mungkin ada salah satu guru ya, A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Boleh dipraktekkan kembali ya. Salah satu ya, monggo bisa menuliskan. Pak Hasan tulis, Pak Hasan. Nanti saya. Iya. Sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Apa ya? HP kayaknya. Ya tapi kamu nggak gede loh. Oke. Aksennya lumayan bervariasi. Boleh diancam, dirayu, dipaksa, di apa saja dan dapat membuka kepalan tangan Anda. Mungkin Ibu Rohana yang sebagai B-nya itu Bu Rohana ya. Nanti yang merebut Pak Latif. Monggo. Mungkin berlatih, gawe. Oh ya. Berlatih itu ya Pak Latif mau ya. Absen. Nah, jangan anarkis, Pak. Pokoknya mau bayar juga. Pokoknya lapangan gue. Burinya. Pak Latif ya. Yuk, sesuatu yang sangat berharga, Burina dan Pak Latif sebagai perebutnya. Tepuk tangan dulu, Pak Latif dan Burina. Menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Burina dan nanti Pak Latif yang menjadi ya, bagaimana bisa kepalan itu bisa terbuka atau tidak dengan rayuannya Pak Latif, dengan hadikan Pak Latif. Kalau memang tidak berarti itu sangat kuat gitu. Boleh Pak Latif merayu, monggo. Keluarkan gombalannya. Iya. Oke, bentuk rayuannya, perutnya sakit, mau diberikan nih. Kalau bisa mengobati. Bebas sesuatu yang sangat berharga buat Burina. Ayo Pak Latif, bisa apa tidak? Ayo. Cek 1. Gimana Ibu Rina, mau diancam apa dihadik apa dirayu? Sesuai karakter. Iya. Apa mau disuap? Bu, pengen tahu itu di dalamnya ada apa? Kasih puisi dong dulu dong. Iya. Pergi ke Jakarta naik kereta. Jalan-jalan. Naiknya sama Bu Ayu. Bu, itu yang di dalam tangan saya pengen tahu. Jadi ngarang. Kita memenuhi
Gimana Bu? Boleh apa enggak? Kalau nggak boleh saya nyerah. Boleh gitu? Harus berusaha dulu. Ke Semarang membeli oleh-oleh. Tidak boleh. Dan saya nyerah. Saya nyerah. Kenapa kalau kita? Terima kasih Bu Rina dan Pak Latif. Mungkin boleh dibuka apa bentuknya Bu? Boleh. Oh boleh. Oke, mungkin isinya itu memang sangat berharga buat Bu Rina. Kenapa sih nggak boleh? Iya, kenapa nggak boleh? Apa isinya? Apa isinya? Waktu. Tepuk tangan buat Bu Rina. Memang waktu tidak bisa tergantikan ya Bu. Ya. Ya. Waktu. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tadi seperti Bu Rina memang tidak boleh dibuka karena memang kontrol dari diri sendiri. Bu Rina tidak menginginkan kepala tangan itu terbuka. Seperti itu. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Gleason. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol murid itu jika murid itu mau dikontrol, karena murid itu memiliki kontrol yang dari dirinya masing-masing. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik yang sifatnya itu membangun ya Bapak Ibu, bukan justru malah membuat peserta didik kita merasa minder. Iya, betul. Ya contohnya memberi semangat seperti itu, mengkritik tapi dengan sifat yang membangun. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, tapi kita juga harus memberikan penguatan positif itu sesuai dengan takarannya, tidak boleh berlebihan karena akan membuat anak menjadi, misalkan kita itu ngalem ya, cara bahasa Jawanya itu ngalem itu tidak boleh berlebihan karena akan ketergantungan selalu di alam terus seperti itu. Kepengennya boleh pengalaman seperti itu ya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh memaksa karena setiap orang itu memiliki hak dan bisa menentukan pilihannya masing-masing. Sini ada paradigma stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Mungkin ada yang tahu paradigma itu apa ya? Cara pandang ya, cara pandang kita. Jadi jangan selalu anak itu salah, kita cara pandang kita yang dirubah dulu ya. Jadi tidak boleh berpatokan satu prinsip. Kita ketika melihat suatu kejadian atau satu yang dialami masalah satu anak, kita melihat dari beberapa sisi gitu ya, biar akhirnya bijaksana. Ya, cara pandangnya yang dirubah dulu. Terima kasih Bang Hasan. Ya, baiklah.
Untuk selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif. Coba baca. Dan iya. Berarti disiplin berarti kan berarti aturan. Disiplin apa Hasan? Mentaati aturan. Mentaati aturan. Yang dilakukan sesuai aturan. Yang sesuai Ya, aturan. itu namanya disiplin. Disiplin. Kalau kurang dari aturan tidak disiplin. Lebih dari aturan ya Juga tidak disiplin, ya. disiplin. Disiplin itu apa ya? Ngeklop dengan aturannya. Sesuai dengan aturan. Positif baik ya. Aturan-aturan yang baik. Aturan yang baik itu berarti. Terima kasih. Apa itu disiplin positif? Ya. Disiplin positif itu yang pertama berasal dari bahasa Latin disiplina ya, yang artinya belajar. Yang kedua, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sering sekali kita mengartikan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seperti ya, contohnya berangkat sekolahnya. Ya, itu juga kita memang merasa ketidaknyamanan ya, tapi memang itu adalah disiplin. Nah, positifnya itu tadi baik ya, berarti dari diri sendiri ya, disiplin positif. Disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka, jadi tanpa tekanan ya. Contohnya berangkatnya gasik itu bukan karena anak itu sadar berangkat gasik karena memang dia itu harus berangkat gasik karena memang tidak mau rugi, tidak mau telat, tetapi dia sadarnya dari diri sendiri, bukan karena aturan yang ada di sekolah yang tumbuh dari diri sendiri. Disiplin dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya nilai-nilai kebajikan universal ada jujur, disiplin waktu. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal merujuk pada prinsip-prinsip moral atau etika yang dianggap baik dan benar secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Contoh kebajikan universal termasuk kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan keberanian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu semua ya, profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Sudah. Ada berapa ya Bu Resti? 6 ya. Boleh sambil nyanyi? Sambil berdiri ya? Biar tidak ngantuk. Pak Hasan boleh memimpin nyanyinya? Boleh banget. Boleh. Ya, sambil sama gerakan, Bu Resti boleh mencontohkan di depan. Oh, iya. Oh, ada yang berapa? Yang berapa? Kalau pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman
siang, pagi, siang. Terima kasih. Fokus semua. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam diri atau dari internal dan motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi yang dapat membentuk budaya positif kita ialah motivasi internal. Motivasi tersebut menumbuhkan kesadaran untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi ada jujur, ada disiplin. Itu adalah motivasi. Ada motivasi perilaku manusia, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah masuk dalam motivasi eksternal, ya, karena menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan atau hukuman. Berangkat gasik karena menghindari hukuman, ben orang dihukum lari-lari lapangan sama Pak Ojek seperti itu. Terus buang sampah di lapangan, tidak pada tempatnya. Buang sampahnya sekarang mau di tempat sampah lah, biar tidak disuruh membersihkan WC sama Bu Resti. Contoh itu, nah itu adalah motivasi eksternal karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan belajar di rumah, ya. Bapak ibunya mungkin sering menjanjikan belajar nanti kalau kamu ranking 1 sama mama diberikan sepeda. Nah itu karena mereka itu mengharapkan imbalan, bukan karena tumbuh dari diri sendiri, ya sadar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal yang tumbuh dari dirinya sendiri. Mereka belajar itu memang karena mereka itu butuh dan ingin menjadi anak yang pintar. Dia sadar sendiri, bukan karena mengharap imbalan, diberikan sepeda, atau mungkin karena dia takut tidak mengerjakan PR besok dihukum sama bu guru. Itu tidak. Itu yang motivasi internal yang tumbuh dari diri sendiri. Budaya positif. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya Pak Hasan? Dapat. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dapat. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Reward, ya. Dapat memotivasi belajar anak. Tapi ya, kalau hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah, walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, namun bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa depan. Jadi tadi misal hukuman itu biasanya akan identik dengan trauma, ya. Jadi akan teringat terus, dulu saya pernah dihukum ini sama Pak Hasan, misalkan ini loh contoh, ya. Jadi saya pernah dihukum sama Pak Ojek lari lapangan. Nah, itu mungkin akan membuat anak itu trauma. Itu kalau hukuman memang menjadi disiplin besok, tapi karena takut. Tapi kayaknya juga sementara itu ya. Hukuman kayak kurang bisa menumbuhkan kesadaran. Apa itu? Ini bukan lebih gitu. Oh, apa konten bunga mana? Apa kan? Biasa mana? Bagaimana nih? Ya, itu adalah hukuman. Yang kedua, pemberian penghargaan kepada murid. Itu tadi misal memang dapat menumbuhkan motivasi, ya.
menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan yang membuat murid merasa lebih tinggi dari teman-temannya, dan itu juga nanti akan berakibat ketergantungan juga. Kalau tidak dikasih motivasi, dia tidak dikasih hadiah, mau belajar misalkan seperti itu yang tadi, dan akan prestasinya mungkin akan menurun. Memang boleh dikasih penghargaan tetapi tidak terus menerus, ya. Monggo. Saya sedikit berbagi analisa pengalaman ya, bisa dikatakan pengalaman. Saya pahami, saya tidak, ini pendapat saya berbeda. Artinya tidak menjelekan satu lembaga ataupun yang lainnya. Ini hanya analisa saya. Ketika saya berada melihat kelas 1, maaf ya, terus maksudnya anak kelas 1 baru kayak gitu ya, itu kayak cenderung pada manja kayak gitu. Yang baru loh, belum lama itu, biasanya cenderung pada manja, pada intinya kelihatan banget gitu manjanya, ketergantungannya pada guru gitu. Kayak apa-apa udah di alam, di apa gitu. Dan saya menganalisa saya pribadi loh ya, itu ketika saya melihat, maaf ya, ketika di TK saya memang melihatnya itu pembelajarannya apa nih, kayaknya yang seperti itu, kayak sayang ini, oh cantik ini, seperti itu. Jadi kayak berlebihan. Iya, jadi kayak saya pernah melihat sendiri anak tetangga saya. Kebetulan waktu itu saya ngeles di situ, dan anak tetangga saya itu masih TK. Nah, itu anaknya ketika itu sedang diajarin sama ibunya mewarnai. Nah, diajarin sama ibunya kan biasa mengatur lah ya, tahu keadaan di TK, maksud pembelajaran di TK bagaimana ya. Ya, mungkin disayangnya seperti itu. Nah, ketika itu bapaknya datang, penilaian bapaknya ini mungkin kurang seret bagi anaknya, kayak ngoreksi gitu lah bapaknya, kayak kalau bahasanya itu menjelekkan gitu, dinilai jelek gitu sama bapaknya. Langsung anaknya bully seketika itu. Terus ibunya ngomong, aja rumahnya ngomong bisa gitu. Nah, mungkin itu untuk kita ya mungkin kalau di kelas 1 mungkin masih transisi ya, masih kayak yang bela-belain kan TK gitu loh. Mungkin karena ya saya nggak menyalahkan TK-nya ya, maksudnya ini hanya penilaian saya pribadi ya, saya kutip penilaian pribadi saya. Ketika mungkin di SD kita bisa mengurangi hal-hal yang berlebihan itu, memuji berlebihan, sehingga ya tadi benar, saya setuju sekali bahwa anak itu sangat nantinya jadi ketergantungan. Apabila itu misalkan anak berbuat mungkin kurang baik, tentu saja menurut saya tetap diarahkan ke arah yang baik, bukan menyalahkan, tapi tetap diarahkan ke arah yang baik ya, dengan cara kita, dengan cara seharus mungkin. Tidak bukan berarti kita tidak menghargai mereka, tapi justru kita mengarahkan supaya mereka lebih mandiri nantinya, seperti itu. Bahkan tadi pagi saja saya ke kelas 4 memberikan sedikit nasihat terkait dengan anak yang sudah berangkat dari sini pulang lagi. Ada tadi anak kelas 4. Karena faktor seperti itu, ketergantungan orang tua menurut saya. Jadi kepengennya kalau orang tuanya baik, seperti itu. Namanya ini salah satu lah putri. Kayak gitu. Memang kayak gitu ketergantungan. Dan saya akhirnya memberikan nasihat bahwa kalian jangan terbiasa senang dimanjakan orang tua. Kenapa? Karena yang rugi nantinya kamu sendiri. Ketika kamu lepas dari orang tua, ketika kamu tidak ada orang tua, kamu yang akan berusaha sendiri menghadapi berbagai masalah kehidupan yang akan kalian dapat. Ya, terima kasih. Untuk kita mungkin lebih tidak terlalu over ketika memberikan reward terhadap anak, baik itu verbal ataupun non verbal. Terima kasih. Terima kasih, itu pengalamannya Pak Hasan langsung ya, memang benar seperti itu. Ada kalanya kita memberi penghargaan kepada peserta didik kita, tetapi tidak boleh yang berlebihan ya, karena akan merugikan anak tersebut sebenarnya, karena akan ketergantungan. Lanjut, ini adalah
Hukuman itu biasanya itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman itu spontan ya, untuk berangkat kesiangan. Itu memang dulu waktu yang kelas 4 itu, yang sekarang kelas 4 itu Rofik Pak Hasan sama Tonton dulu waktu di kelas 3 memang sering ya. Itu saya pengalaman Rofik itu di kelas 3 itu sering terlambat untuk berangkatnya. Memang Rofik itu kategori siang ya. Nah itu kalau hukuman berarti langsung kenapa mau berangkat kesiangan, langsung disuruh lari lapangan misalkan seperti itu ya. Itu yang hukuman bersifat satu arah. Kalau yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi misalkan berangkat siang itu, berangkat terlambat itu sudah membuat kesepakatan antara guru dan murid atau peserta didik. Kalau ada yang terlambat, besok lari lapangan 3 kali. Tapi sebelum ada anak yang terlambat. Jadi jika ada anak yang berangkat terlambat, pasti sudah tahu konsekuensinya. Kalau berangkat terlambat itu lari lapangan 3 kali. Itu konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Restitusi itu tindakan mengembalikan, memulihkan atau mengembalikan keadaan yang sebelum terjadi kejadian. Itu dinamakan dengan restitusi. Nanti ada segitiga restitusi yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, coba ini termasuk hukuman, konsekuensi apa? Restitusi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi apa? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Tapi ini sesuai peraturan sekolah. Ya, ada itu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba kita lihat jawabannya. Ya, yang tercatat 100 kali di dalam buku kalimat itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis.
Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi. Nah ini yang ini benar hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang peraturannya itu yang menggunakan sepatu warna hitam, bukan bertelanjang kaki. Iya. Itu. Jadi saya pokoknya iya bukan benar. Ini yang peraturan sekolahnya adalah menggunakan sepatu warna hitam, bukan bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu hitam warna hitam. Jadi orang tahu salah emang. Bahasa Indonesia 65 lah ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi boleh dibacakan? Bu Eti atau Bu Siva? Bu Eti, hukuman. Tepuk tangan untuk Betty. Di sini saya akan membacakan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Kedua, guru marah sehingga siswa menjadi takut. Berikutnya adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Guru tegas hingga siswa menghormati peraturan. Yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Bu Eti. Tepuk tangan. Ini adalah perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau ada siswa terlambat datang ke sekolah, kalau hukuman itu langsung guru menghukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Yang restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Itu kebutuhan dasar kita ya, makan, tidur yang cukup, tempat tinggal yang nyaman. Yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau rasa diterima ya. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Kita memang perlu diakui ya. Yang keempat kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, pertanyaannya, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Yang pertama ya, jawabannya dari Dinda waktu ditanya oleh ibunya di rumah itu, yang pertama, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
Pak Rohim. Untuk jawaban nomor 1, berarti Dinda itu kurang kebutuhan dasar yang mana? Tadi ada kebutuhan dasarnya apa saja ya? Kembali ke yes. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kelima kebutuhan akan kesenangan. Dari jawaban Dinda yang nomor 1 itu aku bosen. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana Pak Rohim? Iya, pintar. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Kebebasan. Yang kedua, mungkin ada yang mau menjawab. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Pintar ya bro, kamu hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Iya, betul kasih sayang tidak diperhatikan oleh bu guru. Iya Pak Hasan? Langsung saya protes. Apa ya, ini kan diskusi ya? Apa? Nomor 1 oke lah menurut saya. Aku bosan masa belajarnya cuma kayak gitu aja, nah, dengerin ibu guru aja. Itu terkait dengan pembelajaran menurut saya ya, dan memang harus mungkin apa yang perlu harus kita benahi gitu, harus kita penuhi untuk anak supaya belajarnya lebih meningkat seperti itu ya. Tapi untuk nomor 2, ini sisi ini ya. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa hubungannya dengan pembelajaran? Pakai jepit rambut itu pelajaran apa? Itu menurut saya memang ininya kurang. Ya, jadi nyambung itu. Itu kan contoh biar ibu di sini mudah. Ya, apa loh? Gak apa-apa, memang benar ya. Ini kan saya melihatnya bukan buaya yang memberi contoh. Ketika ini terjadi beneran, terjadi di lapangan, kita menemui anak yang seperti ini, pakai jepit rambut baru, orang bisa pakai kesel, anak pusing banget ya. Iya, buaya. Ada yang lain, tepuk tangan dulu ya. Tadi yang ada yang mau menambahkan? Oh ya Bu Resti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Hasan. Seperti ini Pak, murid kita itu datang dalam 2 keadaan. Yang pertama datang untuk siap belajar, yang kedua untuk mendapatkan kasih sayang. Ya, jadi tidak semua siswa itu datang kepada kita itu hanya semata-mata untuk belajar, tapi mereka juga mengharapkan kasih sayang kita seperti itu. Tepuk tangan buat ya, mungkin seperti itu ya Pak Hasan. Tanggapannya dari Bu Resti memang benar Pak Hasan ya, apa hubungannya dengan pembelajaran ya. Tapi mungkin itu juga tadi kembali lagi motivasi ya. Ya cuma ya tidak terlalu berlebihan, besok di alam lagi ganti jepit rambut terus di alam lagi ya. Ya kayak gitu. Jadi ya cukup sekali atau 2 kali ganti lagi. Oh setiap hari ganti, masa terus jalan terus ya. Jadi ya cuma sekali 2 kali ya. Iya, yang penting jangan berlebihan terus besok mungkin anaknya ganti apa lagi. Ya cukup kemarin lah. Gitu ya. Anak itu seperti tadi Bu Resti bilang, anak butuh kasih sayang. Yang selanjutnya ke materi keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas di kelasnya mungkin sudah dipajang di kelas ini juga kayak sepertinya sudah ada kesepakatan kelas ya. Kelas ya.
disepakatkan bersama antara guru dan murid. Keyakinan harus ditaati oleh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Mungkin di situ juga ada contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, kehadiran siswa berangkat sebelum pukul 7. Ya, kehadiran siswa itu berarti nilai kebajikan universalnya apa ya, Bu Resi? Disiplin. Iya. Kebersihan siswa diharapkan menjaga kebersihan kelas. Itu nilai kebajikannya, kebersihan. Ya. Tanggung jawab, jelas juga tanggung jawab, nilai kebajikannya tanggung jawab. Siswa diharapkan melaksanakan tugas piket kolaboratif dengan baik. Itu masuknya kebijakan universal tanggung jawab. Yang kedua itu saling menghargai. Siswa diharapkan saling menghormati dan menghargai antar teman. Nilai kebajikan universalnya adalah saling menghargai atau saling menghormati. Untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ini tidak, kayaknya Bapak Ibu sudah tahu semua untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Boleh pakai kemarin seperti sticky note. Jadi murid-murid di kelas Bapak Ibu itu menginginkan yang seperti apa pembelajarannya, kelas yang seperti apa, itu bisa berpendapat, bisa dituliskan dan ditempelkan. Itu adalah curahan pendapat dari peserta didik kita. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, contohnya, jangan lari di kelas. Misalnya itu contohnya. Kita ganti ke kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas. Seperti itu. Jangan, kan kadang kalau peraturan jangan lari di dalam kelas, diubah menjadi berjalanlah di dalam kelas. Misalnya seperti itu, diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ya, tadi itu keyakinan kelasnya cukup 4. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip agar mudah diingat dan dijalankan oleh murid. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Itu juga sudah ditandatangani, sudah disetujui oleh guru dan murid. Menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Peraturan kelas. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir menjadi budaya positif, kebiasaan. Ini sebagai contoh keyakinan kelas saya di kelas 3. Jadi anak mencurahkan pendapatnya dan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tidak usah dibacakan ya, tolong itu. Lanjut. Materi selanjutnya itu posisi kontrol guru. Yang pertama, apa Bu Siva? Penghukum. Kedua, pelatih? Membuat rasa bersalah. Ketiga, Bu Rina? Teman, sebagai teman. Yang keempat, Bu Eti? Orang. Yang kelima, Pak Rahim? Manager. Nah, itu posisi kontrol ada 5. Yang pertama, penghukum.
itu misal. Dua, membuat rasa bersalah, contohnya kalimatnya biasa dikeluarkan tidak mau apa ya, tidak nyaman atau merasa bersalah seperti ibu sangat kecewa. Berapa kali bapak harus memberitahu bagaimana perasaan orang tuamu jika tahu, misalkan tahu nang sekolah dulu, ya, misalnya seperti itu. Nah itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, mengontrol teman melalui persuasi. Biasa ada humor seperti ayo bantu temuin, kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali kamu jangan terlambat lagi. Seperti teman sendiri. Yang keempat sebagai pemantau, guru mengawasi peserta didiknya dengan dasar peraturan dan konsekuensi. Dasarnya itu apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya, seperti itu ya, pemantau sebagai pemantau. Yang kelima, manajer, posisi guru dengan murid sama-sama berbuat sesuatu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mempersilahkan murid menemukan solusi permasalahannya sendiri. Apa yang kamu bersedia memperbaikinya, apa yang kamu yakini, apa rencanamu, itu adalah posisi manajer. Berarti posisi yang paling baik untuk kita itu posisi apa ya? Posisi manajer, dan kalau menurut saya itu pemantau juga, karena memang kalau kita diposisikan di manajer dengan peserta didik kita yang banyak satu sekolah, sepertinya kita tidak mampu ya. Kadang kita juga sebagai pemantau, sebagai teman, tetapi yang paling baik itu yang manajer dan pemantau. Itu kalau menurut saya. Dan di sini ada video 5 posisi kontrol. Contoh. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak berkata, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sampai terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah,
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Lima posisi kontrol yang sudah dipaparkan oleh video tadi. Yang sekarang tinggal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang posisi kelima yaitu sebagai manajer. Jadi guru tersebut sudah melaksanakan restitusi. Segitiga restitusinya sebagai yang pertama itu menstabilkan identitas, yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada yang tahu, Bu Resti? Ya, nanti kita sekarang ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Tadi ada yang validasi. Yang pertama menstabilkan identitas.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Nah, ini ada menstabilkan identitas, itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Seperti tadi misalkan, tidak apa-apa, Bu Guru juga pernah melakukan hal itu. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengaku kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya tadi pertanyaan, mungkin kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Itu contoh dari kalimat validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keyakinan mana yang telah kamu langgar atau apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelasnya. Sini kemarin memang saya sudah praktik penerapan segitiga restitusi, yaitu Rafiq ya. Rafiq adalah seorang siswa kelas 3, mungkin sekarang sudah masuk 4, tetapi saya terus di sini masih kelas 3 karena memang dulu di kelas 3 Rafiq adalah salah satu murid di kelas 3 yang sering terlambat. Seorang siswa kelas 3 yang sering berangkat terlambat karena bangunnya kesiangan. Ia sering sekali menonton televisi hingga larut malam. Memang kalau ditanya nonton TV sampai malam, jadi bangunnya kesiangan. Ini
Boleh dulu dong. Lancar. Kalau nanti lah. Oh, dikirim grup aja, Bu. Ya boleh nanti dikirim di grup. Ya bikin. Tadi itu ya penjelasan dari segitiga restitusi. Baik, itu adalah penyampaian materi tentang disiplin positif yang telah saya buat. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya itu adalah refleksi. Mungkin Bapak Ibu Guru ingin menambahkan atau berefleksi apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Dua, pembelajaran apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Yang ketiga, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk dari kegiatan hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak Fatih. Cuma sedikit ya karena waktu. Saya merasa betul karena saya masuk dari kelas 1 sampai kelas 6 kan. Merasa sekali mantan anak bedanya. Kebetulan di sini yang baru masuk TKP ini Bu Resi sama Bu Wahyu. Dalam pengkondisian kelas, dalam penataan kelas, dalam pengkondisian anak-anak, itu merasa saya itu mandan ada bedanya. Bukan menyalahkan teman-teman yang lain ya, enggak. Bukan menyalahkan, bukan menilai negatif, tapi mandan ada misal di atas standar lah ya, standar SNI ya, merasa betul ada bedanya, kayak gitulah ya. Maksudnya pesan kami berarti ada manfaatnya kita ikut CGP. Nah, monggo semuanya yang belum ikut saya. Refleksinya cukup menarik karena besok Pak Latif yang akan mendaftar terlebih dahulu dan teman-teman sebagai pengkoordinir mendaftar CGP. Tepuk tangan buat Pak Latif. Pengawas nggak perlu CGP. Malah pengawas itu sekolah guru. Tidak perlu jadi kepala sekolah. Selain Pak Latif, ada yang mau menyampaikan refleksi hari ini? Pak Rohim, Pak Rohim. Maju dong. Dari tadi keluarkan suaramu. Dari tadi diam-diam aja. Sektor. Ton yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi refleksi pada siang hari ini tentunya yang pertama itu tentang perasaan saya. Saya setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini tentunya banyak sekali pembelajaran atau banyak sekali tutorial atau cara-cara ternyata cara menghadapi anak itu ternyata kompleks, sangat padat sekali ya kalau kita lihat ya. Dan saya itu merasa ternyata dengan adanya guru-guru penggerak yang ada di SDN Madrasah 01, saya merasa jadi
bukan tidak bermanfaat Pak. Saya merasa jadi termotivasi lah, termotivasi dan tentunya saya jadi banyak belajar dari guru-guru penggerak tentang bagaimana sih cara kita menghadapi anak, apalagi saya menghadapi anak-anak yang sekarang itu kalau bisa dibilang ya dalam fase bermain dan tentunya mengondisikan anak itu kalau menurut saya itu sekarang itu jadi lebih termotivasi oleh adanya guru-guru penggerak yang ada di SDN Makassar 01. Dan intinya semangat terus untuk guru penggerak SDN Makassar 01. Saya belajar banyak dari Anda dan tentunya Anda sangat luar biasa. Tepuk tangan buat guru penggerak. Terima kasih, seperti itu saja Bu. Lanjut. Transfer positif untuk Pak Rohim. Pak Rohim memang hebat. Ayo ya. Kemudian ulangi nggak penasaran loh. Kemudian Transfer positif untuk Pak Rohim. Pak Rohim memang hebat. oh iya siap. Ya, terima kasih. Semoga Pak Rohim dan Bu Siva segera diangkat menjadi ASN ya Allah. Amin. Walaupun misalkan besok belum diangkat ASN, bisa segera mendaftar sebagai guru penggerak. Allahumma amin. Ya. Mungkin Bu Rina menambahkan refleksi. Cukup. Ya. Terima kasih ya. Kalau sudah cukup dari saya, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf sekali dari sudah menyita waktu Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini